Shalom, selamat berjumpa dalam program Suara Gembala Gereja Masih Injili di Bolang Mongondo. Dan kali ini dalam tema Karena Mulut Badan Binasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sangat tidak asing bagi kita ketika mendengar atau mengucapkan peribahasa ini yang mengandung arti mendapatkan kesulitan, malapetaka karena perkataannya. Dari peribahasa ini, secara refleks, pikiran kita langsung terarah pada lidah sebagai salah satu bagian yang tak kalah penting peranannya dari bagian-bagian yang ada pada mulut kita. Lidah kita sangat kecil, tapi luas, tidak bertulang, bisa membahagiakan, menyenangkan, menguatkan, tetapi juga bisa menghancurkan, bisa membinasakan sesama kita, bahkan diri sendiri jika salah dipergunakan. Ada lagu bilang, memang lidah tak bertulang, tak berbatas kata-kata. Adalah seorang yang telah mencaci maki tetangganya. Segala jenis kata-kata kotor, hinaan, fitnahan, bahkan sumpah serapah telah diucapkannya, sehingga membuat hati tetangganya sakit dan sedih serta merasa terpukul. Lalu si pencaci maki ini merasa bahwa yang ia lakukan itu benar-benar salah, sehingga ia menyesal. Lalu dia pergi meminta nasihat kepada seorang yang bijak untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukannya untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Lalu kata sang bijak, pergilah ke pasar, belilah seekor ayam. Lalu kau bunuh ayam itu, kemudian dalam perjalanan pulang kau cabuti bulunya dan buang satu persatu di sepanjang jalan. Meski terkejut dengan saran itu, si pencaci maki ini berusaha melakukannya. Keesokan harinya, si bijak berkata kepada si pencaci maki ini, sekarang pergilah dan kumpulkan semua bulu ayam yang kau buang kemarin dan bawa kembali kepadaku. Si pencaci maki ini pun menyusuri jalan yang sama. Namun angin telah melemparkan semua bulu ayam itu kemana-mana. Berjam-jam ia mencari bulu ayam yang dibuangnya kemarin dan hanya 3 potong bulu yang ia temukan. Lihat kan, kata si bijak, sangat mudah melemparkannya, namun tidak mudah mengumpulkannya kembali. Begitu pula dengan ucapan kita. Begitu mudahnya kita mencaci maki orang, tetapi tidak mudah bagi kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Sebagai umat Tuhan, kita diminta untuk memiliki pemikiran yang besar. Selalu berhati-hati, waspada dengan mulut kita, dengan lidah kita. Kita harus paham tentang posisi kita. Harus paham waktu dan tempat, kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kapan harus bertanya dan kapan harus menjawab. Kita harus menahan mulut atau lidah kita untuk bicara. Penguasaan diri dalam berbicara itu penting. Ingatlah bahwa kata-kata adalah cerminan kepribadian kita. Karena kata-kata yang kita ucapkan adalah datangnya dari hati. Jika hatimu tahu bahwa kata-kata itu tidak baik untuk diucapkan, janganlah ucapkan itu. Kita akan dikenal orang melalui apa yang kita ucapkan. Sikap dan perilaku kita akan dinilai orang dan memberi tanda siapakah kita ini. Secara umum, kita dapat mengenal seseorang dari kata-katanya. Nah, dari perkataan kita,
orang bisa bersimpati atau membenci kita. Ucapan sehari-hari kita akan menjadi saksi bahwa kita ini umat Tuhan atau bukan. Oleh karena itu, perkataan yang baik, yang sejuk dan damai berasal dari lidah manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berhati-hatilah dengan lidah kita. Karena kata-kata kasar yang kita ucapkan, kata dusta, fitnah, gosip, caci maki, umpatan dan lain-lain, apabila kita menggemakannya, pada akhirnya semuanya itu akan berbalik kepada kita sendiri. Akibatnya, kita menjadi orang yang tidak disukai, tidak dapat dipercaya, dijauhi orang, dan berpotensi mendatangkan kesukaran atau masalah di kemudian hari, dan akhirnya membawa kita kepada kematian. Tetapi kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, yang positif, yang jujur akan menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang kita mengerti betapa dahsyatnya kuasa lidah. Ia dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mewujudkan apa yang kita ucapkan baik atau jahat. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan lidah kita. Pakailah lidah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kita memberi warna yang indah bagi banyak orang. Dan bukan tidak mustahil akan ada banyak orang yang mau datang dan ingin mengenal Tuhan dari cara kita menjaga lidah kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.